Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang melaksanakan pembelajaran pagi dan selamat siang bagi anak-anakku yang melaksanakan pembelajaran siang. Bagaimana keadaan kalian di masa pandemi? Anak-anak, harapan Ibu kalian tetap sehat ya, mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa makan banyak, makan yang bergizi, istirahat yang cukup. Nah, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Ibu bersama-sama dengan kalian semuanya nanti akan belajar bersama, ya. Untuk kelas 9 bab 1 itu akan kita belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila dari masa ke masa. Anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa lebih dahulu agar pelajaran kita pada hari ini itu bisa bermanfaat ke depannya. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai? Ya. Anak-anak yang saya banggakan, pada bab 1 bagian yang pertama kita akan bahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kemudian nanti pada bagian yang keduanya akan dibahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, 3 hal tersebut atau 3 bagian itu akan kita pelajari pada saat ini. Nah, sebelumnya harapan Ibu sebelum pembelajaran ini, harapan dari Ibu adalah atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama, yang pertama adalah memahami pelaksanaan dan penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan. Yang kedua, memahami pelaksanaan dan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. 3, memahami pelaksanaan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan pada masa Orde Reformasi. Yang kelima, memahami kedudukan Pancasila sebagai sebuah ideologi suatu bangsa. Dan tujuan yang terakhir yang akan kita capai yaitu memahami penerapan atau perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, baiklah anak-anakku, kita akan pelajari selanjutnya. Yaitu nih. Ya, Anda lihat di dalam slide yang Ibu bikin ya. Nah, setelah tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dikukuhkan sebagai dasar negara. Oleh siapa? Masih ingat ketika pelajaran di kelas 8? Siapa yang mengukuhkan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara? Yaitu PPKI. Nah, ternyata setelah dikukuhkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, penerapannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh the founding father, ya. Jadi oleh bapak pemimpin bangsa, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia akan diisi dengan nilai-nilai yang telah ada dalam budaya bangsa yang disebut Pancasila. Nah, kemudian kita lihat bagaimanakah penerapan Pancasila itu setelah kemerdekaan. Yang pertama adalah penerapan Pancasila di awal kemerdekaan. Pada periode tahun 1945 sampai tahun 1950. Kita akan bicara penerapan Pancasila di awal kemerdekaan. Anak-anakku semuanya, setelah kita merdeka bukan berarti bangsa Indonesia itu bebas, ya. Orang Belanda pun, bangsa Belanda juga masih menginginkan menjajah di Indonesia.
Dasar negara Indonesia sudah Pancasila sebenarnya. Undang-undang dasarnya pun juga sudah Undang-Undang Dasar 45. Itu sebagai hukum dasarnya dengan sistem pemerintahan yang presidensial seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, apa toh yang disebut dengan presidensial itu? Pemerintahan presidensial itu artinya para menteri bertanggung jawabnya kepada presiden. Nah, ternyata sistem ini dalam prakteknya itu tidak pernah terwujud. Nah, buktinya apa kalau itu tidak pernah terwujud? Banyak organisasi-organisasi yang bermunculan ingin menggantikan posisi Pancasila itu. Banyak upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Contohnya apa? Munculnya paham komunis yang dilancarkan oleh organisasi yang namanya PKI. Contohnya adanya PKI di Madiun misalnya. Kemudian ada pemberontakan DITII. DITII. DI itu Darul Islam, TI itu Tentara Islam Indonesia. Nah, gerakan ini ingin merubah negara Indonesia itu menjadi negara Islam, tidak lagi berideologi atau berdasar pada Pancasila. Kemudian memasuki periode yang kedua, yaitu tahun 1950 sampai tahun 1959. Nah, penerapan Pancasila pada antara masa periode 50 sampai 59 itu juga mengalami beberapa perubahan. Undang-undang dasar pun juga berubah, ya, karena Belanda masuk lagi ke Indonesia. Penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal, bebas, sehingga stabilitas pemerintahnya tidak kondusif, meskipun dasar negaranya Pancasila. Tetapi pelaksanaan sila yang keempat dari Pancasila, yang seharusnya itu adalah menggunakan musyawarah, itu lebih banyak menggunakan suara terbanyak. Berarti ini sudah menyalahi dari Pancasila itu sendiri. Tadi Ibu sudah katakan bahwa di masa ini undang-undang dasarnya pun juga berbeda. Kalau di awal kemerdekaan sekali antara tahun 45 sampai 50 itu undang-undang dasarnya Undang-Undang Dasar 45, 1945, kemudian tahun 50 sampai 59 ini ada undang-undang serikat yang namanya Undang-Undang RIS. Nah, di Undang-Undang RIS itu sistem pemerintahannya pun juga berubah dari presidensial menjadi parlementer. Apa itu sistem pemerintahan parlementer? Sistem pemerintahan parlementer itu artinya para menteri bertanggung jawab kepada DPR. Namun demikian, meskipun di Indonesia saat itu adalah menggunakan undang-undang dasarnya, undang-undang dasar serikat, sistem pemerintahannya parlementer, tetapi pernah terjadi pelaksanaan demokrasi yang pertama, yaitu pemilu pertama di Indonesia. Itu terjadi pada tahun 1955. Ya kan? Pada bulan Oktober dan pada bulan Desember. Ini tidak akan saya bahas lebih jauh. Kenapa? Karena ini sudah dibahas di kelas 8 dulu. Sehingga melahirkan apa? Melahirkan yang namanya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Jadi dekret presiden itu muncul karena ketidakstabilan politik yang ada di Indonesia. Dewan Konstituante yang dibentuk itu tidak bisa menghasilkan sebuah produk yang berupa undang-undang dasar. Masih ingat ya di kelas 8 dulu isi dari dekret presiden itu ada 3. Tolong nanti dicari apa saja itu isi dari dekret presiden. Salah satunya adalah
kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara. Lanjut. Nah, yang kedua, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Apa yang dimaksud dengan Orde Lama? Orde Lama adalah suatu masa di mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Pada masa ini, dasar negara yang dipakai adalah Pancasila, tetapi demokrasi yang dijalankannya adalah demokrasi terpimpin. Pemerintahan yang terpusat pada pimpinan atau presiden. Sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Bahkan ada perekonomian yang terpimpin atau demokrasi terpimpin. Demokrasi ekonominya pun juga demokrasi ekonomi terpimpin. Nah, contohnya apa? Penyelewengan yang terjadi pada masa Orde Lama, yaitu Orde dari tahun 1959 sampai 1966. Satu, contohnya pengangkatan presiden seumur hidup. Nah, ini berarti menyalahi pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kemudian yang kedua, politik itu diarahkan pada nasakom. Apa itu? Nasionalis, agama, dan komunis. Nah, ini jelas tidak cocok dengan harapan dari NKRI. Pada negara Indonesia itu harus bersendikan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, terjadi kemerosotan moral di masyarakat. Artinya tingkah lakunya banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini karena komunis merajalela. Yang selanjutnya, penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Itu dari tahun 1966 sampai 1998. Ini ketika Indonesia itu dipegang oleh Bapak Soeharto. Apa itu Orde Baru? Orde Baru adalah suatu masa di mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Sekali lagi, Pancasila dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Ini UDD ya, sebenarnya Undang-Undang Dasar sebenarnya ini. Nah, untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila, pemerintah memperlakukan adanya P4. Nah, pada waktu itu ada P4. P4 itu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa. Satu tekad untuk melaksanakan 5 kehendak. Ini perubahan atau dobrakan dari Presiden Soeharto dalam rangka memperbarui bagaimana pelaksanaan dari Pancasila. Pada masa Orde Baru itu berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi, sekaligus berhasil mengatasi paham komunis. Namun demikian, pelaksanaannya pun tidak sesuai dengan harapan semua, atau tidak sesuai dengan harapan semula, ya. Karena Presiden Soeharto melakukan penyelewengan terhadap Pancasila juga. Contohnya apa penyelewengan yang dilakukan pada masa Orde Baru? Ini contohnya. Presiden Soeharto melaksanakan demokrasi sentralistik, yaitu demokrasi yang terpusat pada pemerintah. Yang kedua, Presiden memegang kendali terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat oleh lembaga tersebut harus sesuai dengan persetujuannya. Nah, di sini adalah hanya presiden. Kemudian yang keempat, penerapan Pancasila pada masa reformasi. Apa itu reformasi? Reformasi itu suatu masa di mana dilakukan segala perubahan dalam segala bidang.
supaya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 benar-benar dilaksanakan secara murni. Ya, ini kurang 19. Ini ya. Gerakan reformasi berupaya menata ulang dengan melakukan perubahan-perubahan sebagai realisasi kedinamisan dan keterbukaan Pancasila yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nih. Bagaimana anak-anak untuk yang pertama ini sudah paham atau belum? Nanti kalian bisa koreksi-koreksi, nggih. Terutama tadi di awal itu, bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu berlakunya bertingkat, ya, artinya dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar sementara, itu nggih. Ada yang belum jelas, nanti bisa kalian membuat catatan untuk pertanyaannya. Sekarang yang kedua, bagian yang kedua pada bab ini kita akan mempelajari tentang ini, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kedudukan dan fungsi Pancasila salah satunya adalah sebagai ideologi bangsa. Ya kan? Ketika kalian di kelas 8 dulu juga pernah belajar seperti ini nih, bahwa Pancasila itu kedudukan dan fungsinya salah satunya adalah sebagai ideologi bangsa. Nah, apa itu ideologi? Ideologi adalah hasil pemikiran atau suatu kumpulan konsep yang disusun secara sistematis serta dijadikan sebagai asas atau sendi sehingga memberikan arah tujuan sebagai kelangsungan hidup. Nih. Jadi ideologi itu buah pikiran. Buah pikiran kemudian itu disusun secara rapi, gitu, dia disusun secara sistematis. Nah, setelah disusun secara sistematis itu akan dijadikan sebagai asas, sebagai arah, sebagai tujuan supaya kehidupan itu bisa berlangsung. Nah, ideologi itu dibedakan menjadi dua. Satu, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Sekali lagi, ideologi dibedakan menjadi dua, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Apa itu ideologi yang terbuka? Ideologi terbuka itu adalah dasar pembentukannya bukan keyakinan sekelompok orang saja, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat sendiri. Jadi tidak hanya hasilnya dari satu orang atau kelompok tertentu, tidak, tetapi ini musyawarah seluruh masyarakat. Itu sebenarnya diterima. Kemudian ideologi yang tertutup itu dasar pembentukannya berdasarkan cita-cita atau keyakinan perseorangan saja atau kelompok orang tertentu saja. Nah, dilihat dari dasar pembentukannya itu berarti Pancasila itu dikategorikan masuk dalam ideologi terbuka. Sehingga keterbukaannya bisa diterapkan dalam berbagai bidang. Misalnya, bidang politik, pendidikan, hukum, kebudayaan, serta pertahanan dan keamanan. Nah, sekarang kita lihat, kita sedikit ya kembali di materi kelas 8 sedikit itu. Ketika di kelas 8 dulu juga ada, kalian pernah belajar tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila sebagai ideologi itu satu, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu berfungsi sebagai apa? Satu, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.
sebagai perjanjian luhur, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Nah, keempat ini sudah kalian pelajari di kelas 8 dulu. Nah, ini. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara. Maksudnya apa ini Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara? Artinya bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai pandangan, sebagai arah, sebagai petunjuk hidup semua kegiatan di segala bidang. Tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia harus dilandasi sila-sila dari Pancasila. Karena kelima sila dari Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dalam Pancasila tertuang cita-cita dan tujuan. Oke, ingat, kalian sudah hafal toh sila-sila dari Pancasila? Dari kelima sila itu, ternyata di situ ada cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Apa cita-citanya? Persatuan Indonesia, itu sebuah cita-cita. Sebuah tujuan juga. Nah, setelah bersatu, apa yang diharapkan? Terwujudnya sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harapannya Pancasila sebagai ideologi negara itu, cita-cita dan tujuan itu bisa tercapai. Nah, ada pertanyaan lagi. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka? Karena Pancasila itu punya ciri-ciri. Jadi, mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi terbuka? Karena Pancasila dilihat dari satu atau A. Ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Benarkah bahwa Pancasila itu sebagai ideologi terbuka? Nih, lihat saja. Satu, Pancasila mempunyai pandangan hidup, cita-cita, dan tujuan. Tadi Ibu sampaikan. Pancasila itu punya tujuan dan cita-cita. Ada di dalam sila ketiga dan sila kelima. Yang kedua, Pancasila mempunyai tekad untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Mau punya tekad. Keadilan sosial itu harus tercapai. Ada pengalaman sejarah. Bangsa Indonesia itu pernah dijajah oleh negara-negara Eropa. Nah, ini menjadikan sebuah apa namanya pecut, sebuah pecut bagaimana supaya Indonesia itu bisa merdeka, bisa mempunyai sebuah ideologi tersendiri. Terjadi atas dasar kesepakatan, dan keinginan bersama. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu, sebagai ideologi bangsa itu, tidak hanya dicetuskan oleh satu orang, ternyata dari tokoh-tokoh negarawan dalam sidang BPUPKI. Menghargai keberagaman atau pluralisme. Jadi negara Indonesia itu negara yang beraneka ragam. Lah ini Pancasila mengakui, menghargainya. Nih, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini. Kemudian syarat yang kedua, ini atau ciri yang kedua, syarat-syaratnya bahwa Pancasila telah memenuhi beberapa syarat. Nih. Jadi kenapa Pancasila itu dikatakan ideologi terbuka? Karena telah memenuhi syarat. Apa syaratnya? Satu, bahwa Pancasila itu punya nilai dasar. Nilai-nilai dasar Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang tidak akan dirubah oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Jadi Pancasila itu tidak akan dirubah. Yang kedua, nilai instrumen. Artinya nilai-nilai dasarnya telah dijabarkan secara kreatif dalam bentuk Undang-Undang Dasar 45, ketetapan MPR, dan peraturan-peraturan perundangan yang lainnya. Artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu sebagai acuan di dalam membuat sebuah peraturan. Dulu bahwa fungsi dari Pancasila salah satunya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
Yang ketiga, ada nilai praktis. Ada nilai praktis. Artinya bahwa nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Kemudian, kita lanjut. Pancasila sebagai ideologi terbuka itu memiliki 3 ukuran atau 3 dimensi. 1, dimensi idealis. Jadi kenapa dikatakan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka tadi? Karena Pancasila mempunyai 3 ukuran atau 3 dimensi. 1, dimensi idealis. Artinya apa? Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila bersifat sistematis dan rasional. Yang kedua, dimensi normatif. Nilai yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan secara normatif sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat. Terus yang ketiga, dimensi realitas. Nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945? Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat karena cita-cita dan tujuan nasional yang diinginkan dalam sila Pancasila telah tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea kedua dan keempat. Nanti silakan dilihat Undang-Undang Dasar 45 alinea kedua itu bunyinya seperti apa toh? Alinea yang keempat itu seperti apa toh? Nah, ini silakan. Nah. Bagaimanakah cita-cita serta tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Nah, ini nanti yang harus kalian kerjakan. Lanjut. Nih. Tata urutan sila-sila Pancasila tidak bisa dirubah atau digeser-geser karena jika itu dilakukan akan mempunyai makna. Nih. Sekarang yang ketiga, sekali lagi, nih. Tadi kalian kita lihat kembali yang tadi, yang set yang kedua, nih. Nih, ini Anda lihat di sini. Bagaimanakah cita-cita serta tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45? Ini menjadi pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti dicari, ditulis dalam buku tulis. Paham? Kita lanjut. Yang ketiga sekarang. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat. Tata urutan sila-sila Pancasila tidak bisa dirubah atau digeser-geser. Karena jika itu dilakukan akan mempunyai makna yang berbeda. Yang kedua, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Karena masing-masing sila saling menjiwai dan dijiwai. Nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam berbagai bidang. Misalnya dalam bidang politik. Dalam bidang politik, bisa contohnya penerapan Pancasila dalam bidang politik, contohnya bangsa Indonesia melaksanakan demokrasi, misalnya dalam saat pemilihan umum, itu mengutamakan musyawarah mufakat. Jadi kalau ada pengambilan sebuah keputusan itu dilalui lebih dahulu dengan musyawarah. Nah, kalau musyawarah ini tidak bisa tercapai, baru melaksanakan dengan suara terbanyak. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam bidang ekonomi, contohnya kesehariannya adalah bisa melaksanakan demokrasi ekonomi seperti yang telah diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kalian bisa melihat apa isi dari pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945 itu. Misalnya salah satunya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Oke. Cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu misalnya. Nanti bisa dilihat di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian di dalam bidang sosial budaya, itu contohnya menghargai adanya perbedaan. Di Indonesia itu beraneka ragam budaya, beraneka ragam bahasa. Ini kita akui semuanya bahwa perbedaan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi perbedaan itu justru merupakan sebuah kekayaan yang harus kita hargai. Memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk berekspresi. Kemudian yang keempat, dalam bidang HANKAM, memberikan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut bela negara. Jadi kita sebagai warga negara itu punya hak, punya kesempatan, punya kewajiban untuk ikut membela negara. Membela negara itu tidak harus menjadi polisi, ya, tidak harus menjadi tentara, tidak harus. Kita sebagai warga negara yang baik membela negara, kita belajar itu termasuk ikut bela negara. Tercantum di dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian anak-anakku semuanya. Pelajaran kali ini sudah kita sampaikan semuanya. Video pembelajaran ini satu bab full. Tetapi nanti untuk soal-soalnya kita ambil step by step-nya, ya. Ini jadi jangan dihilangkan dulu, videonya tetap disimpan. Sekian, terima kasih dan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Selamat belajar.